We could be a family. I be a real boy. Selamat datang di alur cerita film, Start One TV. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film dari Disney yang berjudul Pinocchio. Nah, kalian pasti sudah tahu kan karakter kartun Pinocchio ini? Karakter kartun yang digambarkan sebagai sebuah boneka kayu, yang mendapatkan kesempatan hidup berkat doa dari seorang pria tua. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin buat sahabat semuanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali memperlihatkan seekor belalang yang bisa berbicara bernama Jimmy. Dia sedang berusaha mencari tempat untuk menghangatkan tubuhnya. Tak jauh dari situ dia melihat sebuah rumah, dia pun bergegas untuk memasuki rumah itu. Pemilik rumah itu adalah seorang pemahat kayu yang bernama Gepetto. Dia hidup sebatang kara dan hanya ditemani seekor kucing peliharaannya yang bernama Figaro dan seekor ikan bernama Cleo. Malam itu Gepetto akhirnya berhasil menyelesaikan boneka kayu buatannya, yang terlihat sama persis dengan mendiang putranya. Karena boneka itu terbuat dari kayu pohon pinus, Gepetto pun akhirnya memberinya nama Pinocchio. Tak lama setelah ada seorang pelanggan yang ingin membeli jam kayu miliknya. Sayangnya Gepetto mengaku tidak akan menjual semua jam itu, karena semuanya adalah benda-benda kesayangan mendiang istrinya. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Gepetto pun bersiap-siap untuk tidur. Namun sebelum tidur, Gepetto melihat sebuah bintang yang katanya bisa mengabulkan permohonan. Dia pun membuat sebuah permohonan dengan sepenuh hati. Tak lama kemudian, sinar terang bintang permohonan mulai masuk ke rumah Gepetto, dengan menyoroti foto anaknya dan memantulkan cahayanya ke dalam boneka kayu itu. Dan secara ajaib boneka Pinocchio bergerak dengan sendirinya. Si belalang yang ada di sana juga terkejut melihat Pinocchio, yang tiba-tiba hidup dan bisa berbicara. Shut my mouth, you can talk. Tak lama kemudian seorang peri biru datang, lalu menghampiri mereka. Ia berkata jika Pinocchio ingin menjadi anak laki-laki sejati, maka ia harus bertindak jujur dan tidak egois. Dengan begitu, ia nanti lebih bisa menjadi anak laki-laki yang akan dibanggakan oleh ayahnya yaitu Gepetto. Nah, karena Pinocchio masih belum mengetahui apapun tentang kehidupan yang sebenarnya, jadi peri biru pun mengutus Jimmy ini untuk bertanggung jawab sebagai hati nurani Pinocchio, yang akan mengajarinya benar dan salah. Tak lama setelah itu Gepetto pun terbangun, karena ia sepertinya mendengar sesuatu. Setelah menyalakan lampu Gepetto pun terkejut melihat Pinocchio hidup dan berbicara. Hello, Pops. Ia pun merasa sangat bahagia karena kehadiran seorang anak adalah hal yang sudah ia dambakan sejak lama. Mereka pun merayakan keajaiban itu dengan mendengarkan musik sambil menari bersama. Sejak saat itulah hari-hari Gepetto menjadi jauh lebih berwarna. Karena kehadiran Pinocchio, mereka banyak melakukan pekerjaan rumah bersama-sama, layaknya seorang ayah dan anak laki-lakinya. That big shining thing. Setelah beberapa hari menjalani kehidupan bersama, Gepetto merasa, mungkin ini adalah waktunya Pinocchio untuk mulai bersekolah dan belajar banyak tentang kehidupan di luar sana. Pada pagi hari, sebelum berangkat ke sekolah, Gepetto memperingatkan Pinocchio tentang beberapa hal dan memintanya untuk pulang tepat waktu. Meskipun sedikit khawatir, namun Gepetto harus tetap mengirim Pinocchio ke sekolah, agar ia bisa merasakan kehidupan seperti anak-anak dunia nyata. Dan Pinocchio pun bergegas pergi. Di dalam rumah, Jimmy terlambat bangun, dia pun segera bergegas untuk menyusul Pinocchio. Untung saja, di luar ia bertemu dengan seekor burung camar bernama Sofia, yang bersedia untuk mengantarkannya ke sekolah Pinocchio. Di tengah perjalanan menuju ke sekolah, Pinocchio tiba-tiba dicegat oleh seekor rubah penipu bernama John dan temannya yang bernama Gideon. Mereka mencoba mengajak Pinocchio untuk bergabung ke sebuah pertunjukan teater. Mereka berusaha meyakinkan, jika Pinocchio ingin menjadi anak laki-laki sejati, dan membuat ayahnya bangga, maka ia harus menjadi seseorang yang terkenal. Padahal sebenarnya John dan Gideon ingin menjual Pinocchio pada seorang pemilik pertunjukan teater yang bernama Stromboli. Beruntung saja, sebelum Pinocchio masuk ke dalam jebakan, Jimmy datang dan menyelamatkannya,
mereka pun berhasil kabur dari kedua penipu itu dan Pinocchio akhirnya bisa masuk ke dalam sekolah. Ketika hendak mau masuk ke dalam kelas, namun sayangnya seorang guru malah mengusir Pinocchio, karena ia dianggap tidak pantas di sekolah dan harusnya berada di pertunjukan boneka. Kesempatan itu pun kembali dimanfaatkan oleh John dan Gideon untuk mendapatkan Pinocchio. Mereka lalu mengurung Jimmy dengan sebuah toples kaca, dan menyerahkan Pinocchio pada Stromboli. Sementara itu, di rumah, Geppetto menunggu dengan cemas. Karena Pinocchio tak kunjung pulang, ia pun akhirnya membawa Figaro dan Cleo pergi ke sekolah untuk mencari Pinocchio. Di tempat pertunjukan teater, Pinocchio berkenalan dengan seorang wanita bernama Fabiana dan boneka tali miliknya yang bernama Sabina. Saat itu Pinocchio menampilkan pertunjukan yang sangat bagus, meskipun di tengah pertunjukan, kakinya sempat terbakar karena gesekan yang terlalu cepat dengan panggung kayu. Namun meskipun begitu, Pinocchio tetap berhasil menutup pertunjukan dengan baik, sehingga penonton pun senang dan memberikan uang yang banyak untuk Stromboli. Dengan semua keuntungan itu, Stromboli tentu saja senang dan berusaha mempertahankan Pinocchio dengan cara mengurungnya. Yes, to me. Di waktu yang sama, Geppetto menerjang hujan untuk mencari Pinocchio. Sayangnya malam itu ia tidak menemukan Pinocchio, meskipun ia sudah mencari di berbagai tempat. Di dalam kereta, Fabiana dan Sabina mencoba memberikan saran kepada Pinocchio untuk melarikan diri, namun mereka gagal, karena Stromboli memergoki mereka. Setelah itu kereta rombongan teater Stromboli terlihat bergerak menuju ke sebuah tempat pertunjukan selanjutnya. Secara tak terduga, kereta itu melaju melewati Jimmy sehingga ia pun berhasil bebas dari toples kaca. Jimmy kemudian masuk ke dalam kereta dan melihat Pinocchio terkurung di dalam sangkar. Jimmy kemudian menanyakan beberapa hal pada Pinocchio yang dijawab olehnya dengan berbohong. Setiap kebohongan yang terucap membuat hidung Pinocchio menjadi lebih panjang sedikit demi sedikit. Ternyata Pinocchio melakukan hal ini dengan sengaja, agar Jimmy bisa mengambil kunci kurungannya. Be a real boy. Jadi Pinocchio mengaku kalau ia sengaja berbohong, hidungnya pun kembali ke bentuk semula. Setelah berhasil bebas, Pinocchio dan Jimmy pun kabur dari kereta Stromboli. Saat mereka dalam perjalanan pulang, mereka pun tidak sengaja dibawa oleh seorang kusir bernama Mr. Coachman. Dan seorang anak laki-laki bernama Lampuik. Dia mengatakan, kalau semua anak-anak akan dibawa oleh Mr. Coachman ke sebuah pulau kesenangan, di mana di pulau itu tidak akan ada polisi, orang tua atau aturan untuk anak-anak. Jadi anak-anak akan merasakan kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di pulau tersebut. Dan benar saja, sesampainya di pulau itu, semua anak-anak mulai menikmati semua permainan, makan sepuasnya dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi tidak dengan Pinocchio. Dia melihat semua itu merasa tidak nyaman, apalagi saat anak-anak menghancurkan semua jam sebagai simbol, tidak ada batasan waktu untuk mereka. Kembali ke Geppetto, saat ia sedang kebingungan mencari Pinocchio, burung Sofia menemuinya dan memberikan sebuah brosur tentang pulau kesenangan. Hal itu pun membuat Geppetto mengetahui kalau Pinocchio sekarang berada di pulau tersebut. Di pulau kesenangan Pinocchio dan Lampuik terlihat sedang bermain biliar. Tak lama kemudian Jimmy datang menemuinya, namun ia malah dilemparkan ke lubang bawah tanah. Di sana Jimmy menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Ia melihat Mr. Coachman mengubah anak-anak menjadi keledai, dengan bantuan anak buahnya yang berbentuk seperti kabut hitam. Jimmy yang ketakutan, akhirnya pergi menemui Pinocchio. Namun di sana, ia melihat Lampuik sudah berubah sepenuhnya menjadi keledai. Sementara Pinocchio sudah memiliki telinga dan ekor seperti keledai. Karena hal itu Pinocchio dan Jimmy pun akhirnya kabur dari pulau kesenangan. Dengan cara terjun bebas ke dalam laut dan Pinocchio pun berenang untuk menyeberangi laut itu. Singkat cerita, mereka berdua sudah tiba di rumah. Namun tidak menemukan siapapun di sana, termasuk jam berharga milik Geppetto pun tidak ada. Kemudian Sofia datang memberitahu mereka, kalau Geppetto telah menjual semua jam berharganya dan pergi mencari Pinocchio ke pulau kesenangan. Mendengar hal itu Pinocchio dan Jimmy pun kembali ke laut, di sana mereka tidak sengaja bertemu dengan Fabiana dan Sabina yang mengatakan, kalau Stromboli telah ditangkap oleh polisi.
Kini mereka telah membuat pertunjukan teater sendiri dan mengundang Pinocchio untuk bergabung. Namun karena saat itu, Pinocchio memiliki urusan yang jauh lebih penting, jadi dia pun berjanji akan bergabung nanti setelah urusannya selesai. Karena Pinocchio memiliki hati yang baik, telinga dan ekor keledainya pun akhirnya menghilang dengan sendirinya. Both gone. Well, we've got... Mendengar itu, Fabiana dan Sabina pergi dan Pinocchio kembali melanjutkan perjalanan mencari Geppetto. Setelah mengarungi lautan, mereka pun akhirnya berhasil bertemu dengan Geppetto. Geppetto terlihat terkejut setelah bertemu dengan Pinocchio dan mendengar semua petualangannya dalam sehari. Mereka akhirnya bersatu kembali, namun tiba-tiba perahu mereka ditelan oleh monster laut raksasa yang dikenal dengan nama Monstro. Saat berada di dalam perut Monstro, Pinocchio mendapatkan ide untuk membuat api dengan menggunakan minyak paus. Ia pun mulai menggesekkan kakinya pada kayu dan terciptalah percikan api. Berkat hal itu Monstro pun kesakitan jadi dia pun terpaksa memuntahkan semua isi perutnya. Saat mereka berhasil keluar, Geppetto dan Pinocchio kembali terpisah, karena perahu mereka terpotong menjadi dua. Geppetto kehilangan perahunya dan tenggelam, Pinocchio pun bergegas menyelamatkannya. Tak sampai di situ, Monstro ternyata kembali mengejar mereka sehingga Pinocchio menggunakan semua kekuatannya untuk membawa ayah dan yang lain menuju ke gua batu. Setelah mereka berhasil selamat, Pinocchio mencoba membangunkan ayahnya, namun sang ayah tak kunjung sadar. Ia pun menangis karena berpikir sang ayah sudah meninggal dunia. Tapi tak disangka air mata Pinocchio berhasil menghidupkan ayahnya kembali. Geppetto merasa sangat bahagia, karena mereka semua masih selamat. Ia juga merasa bangga pada Pinocchio, karena ia sudah berhasil membuktikan kalau ia adalah anak laki-laki sejati. Mereka pun berpelukan dan pulang bersama-sama. Saat mereka pergi, kaki Pinocchio perlahan-lahan berubah menjadi kaki manusia, yang berarti Pinocchio sudah berhasil mewujudkan keinginannya. Dan film pun selesai. Mungkin sampai di sini dulu alur cerita film kali ini. Ada satu hal yang patut kita ambil hikmahnya dari film ini. Kita bisa melihat bagaimana besarnya kasih sayang orang tua pada anaknya, mereka bahkan rela melakukan apapun meskipun mengorbankan nyawanya sendiri, demi kebahagiaan anak-anaknya. Semoga pesan dari film ini diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Semoga bahagia, tetap semangat dan sayangi orang tua kita. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.